Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan kajian hadis babut tawadhu'i wa khafdil janah lil mu'minin. Bab tentang tawadhu dan merendahkan tubuh di hadapan orang-orang yang beriman. Kemarin kita sudah bahas bahwa tawadhu ini merendahkan diri, merendahkan hati. Kalau bahasa Sunda rengkuh, khafdil janah lil mu'minin. Merendahkan diri meski kita ada layak di atas, merendah meski kita layak mendapatkan penghormatan. Dan di hadis kemarin kita juga sudah bahas bahwa maksud dari tawadhu itu adalah tidak adanya kesombongan, tidak adanya pamer, dan tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada kebanggaan diri. Tidak layak membanggakan diri karena memang semua yang kita banggakan hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim. Hadis ini dan hadis-hadis berikutnya ini contoh konkret tawadhu. Kalau kemarin kita bahas konsep, mulai hadis ini dan berikutnya ini contoh konkret tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu lewat di hadapan anak-anak. Fasallama alaihim, lalu Anas salam. Mun ayeuna meureun barudak keur arulin ngarariung. Anas datang, cek Anas teh assalamualaikum gitu ya. Ka barudak. Wa qala, kata Anas, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dulu pernah melakukannya atau selalu melakukannya. Muttafaqun alaih. Anas ini kan sahabat yang dari sejak kecil yatim, dan ketika Nabi di Madinah itu dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim di rumah Nabi ya, untuk belajar di Nabi, untuk turut membantu Nabi. Dan Anas ketika Nabi di Madinah itu masih kecil, meski tentu sudah balik. Maka Anas tahu bagaimana akhlak Nabi kesehariannya, termasuk di sini Nabi disebutkan oleh Anas, kalau ada anak kecil, kalau ada anak-anak yang sedang berkumpul atau siapapun, itu selalu menyempatkan salam kepada mereka. Tentu ini bukan berarti menentang sabda Nabi sendiri, liyusallimis shaghir alal kabir. Nabi kan menyatakan yang seharusnya mendahulukan salam itu orang kecil, anak kecil atau anak muda kepada orang tua. Anak kecil kepada yang lebih dewasa, kepada yang lebih tua. Karena dengan adanya hadis ini, maka berarti perintah itu perintah sunat. Nabi sendiri di sini
mencontohkan salam kepada anak kecil. Berarti boleh salam kepada anak kecil, dan perintah anak kecil mendahului salam kepada orang tua itu perintah yang sunat, adab bagi anak-anak muda, adab bagi anak-anak kecil. Tapi bukan berarti kalau kita tahu ada mereka yang lebih muda dari kita, mereka sedang tidak memperhatikan kita, urang teh salam, nah dakun lagi itu salam ke urang, gitu. Tidak seperti itu. Yang kedua, sangat mungkin di sini Nabi melakukan seperti itu sebagai takdib, pendidikan. Ngaranna ge barudak leutik, can pati ngarti naon salam, tidak tahu, tidak terlalu paham anak kecil harus salam kepada orang tua. Maka dari itu Nabi di sini mendidik anak-anak mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Nah, sebagai pendidikan kita harus mencontoh Nabi. Jadi kalau ada anak-anak muda, anak-anak kecil, aya urang teh salam ku urang di piheulaan salam. Assalamualaikum. Ini sekaligus menggambarkan kedekatan Nabi dengan anak-anak. Nabi tidak menganggap anak-anak ini manusia-manusia yang belum jadi. Anak-anak tetap dianggap sebagai manusia yang perlu mendapatkan pendidikan. Nabi juga biasa bergaul dengan mereka, tidak acuh, tidak abai. Jadi aya barudak ngarariung salam. Sekaligus ini menggambarkan ketawaduan Nabi. Jadi salah satu praktik konkret tawadu, najan kuduna nu leuwih ngora salam ka urang miheulaan salam ka anjeunna oge teu doraka, dan itu justru menunjukkan ketawaduan. Kemudian hadis berikutnya masih dari Anas, wa anhu qala in kanatil amatu min imai ahlil Madinah, sungguh ada seorang hamba sahaya perempuan dari penduduk Madinah, la ta'khudhu biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatantaliqu bihi, lalu menariknya haitsu sya'at, semau dia. Riwayat Bukhari, di dalam riwayat Muslim. Lalu kemudian dia bercengkrama berdua dengan Nabi. Di sini tentu kata para ulama jangan dipahami bahwa Nabi berkholwat dengan seorang perempuan, karena pertama ini adanya di jalan. Yang kedua, Anas sendiri ada saat itu, Anas tahu. Yang ketiga, Nabi itu kan bapaknya kaum mukminin. Kalau istri Nabi kan Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Nabi berarti bapaknya. Jadi lamun aya budak awewe anu nyekelan ngajak ngobrol, yaitu seperti seorang ayah kepada anaknya. Jadi tong dijadikan dalil ini jeung ngarep-ngarep aya nu nyekelan budak awewe. Bukan. Ini kejadian yang kebetulan terjadi, dan keberanian seorang hamba sahaya, ini hamba sahaya, bukan masyarakat kelas atas, kelas menengah, tetapi masyarakat kelas bawah, perempuan lagi. Ini menunjukkan bahwa keberanian perempuan tersebut mendekati Nabi
Karena memang ada kedekatan antara Nabi dengan umatnya. Ya contoh sederhana, bukan berarti saya menyamakan Nabi dengan Jokowinya, jauh pisah. Tapi rakyat yang seperti itu kepada Jokowi yang menunjukkan kedekatan dia dengan rakyat. Atau seorang ustadznya, kieu jamaah ibu-ibu kan tidak semua ustadz kemudian berani didekati, ya, ngajak ngobrol, naros di jalan, kecuali ustadz-ustadz tertentu yang menurut ibu-ibu dia memang orangnya dekat. Nah itulah yang tergambar dari sosok Nabi. Meskipun Nabi orang yang paling mulia, Nabi orang yang paling tinggi derajatnya, kedekatan beliau dengan umat, dengan rakyat itu tidak terbantahkan, sampai rakyatnya merasa dekat, berani memegang tangan Nabi hanya untuk bertanya. Dan di sini Nabi pun meluangkan waktu. Ini terkadang saya rasakan susah, ya, ketika ada yang SMS, meng-SMS-na teu apal, haroreang ngejawab deh. Komo nu nanyana teu para ruguh. Tapi geus diingat-ingat deui. Jadi aya Nabi mah spontan, aya urang mah diingat-ingat heula gitu, jawab ulah gitu. Maka kita kemudian ingat, oh iya teh, walaupun kita tidak kenal ini siapa, bukan seseorang yang istimewa di mata kita gitu. Bukan orang yang betul-betul kita akrab dengan dia, tetap saja kan mereka sebagai kaum mukminin. Kita harus wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Kembali perintahnya, kita harus rengkuh, melayani, merendah kepada pengikut-pengikutnya, pada umat kita yang kaum mukminin. Jadi mun aya nu nanya ngalieuh jawab, meskipun kita tidak kenal siapa dia. Tong eleh ku artisnya pemain sepak bola mengajak motor, wah dilayanan we gitu. Karena memang mungkin dia punya target popularitas. Kalau kita ya meski tidak ada target popularitas, tetap saja jadi melayani, ya, siap, ya, memenuhi apa yang dia butuhkan, tentunya selama kita mampu. Kemudian Wanil Aswad bin Yazid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Al-Aswad bin Yazid menjelaskan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Nanya ke istrinya, Nabi cenah di bumi nanaonan wae. Qalat, kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahli, Nabi mengurus keluarganya, membantu keluarganya, yakni khidmati ahli, melayani, mengurus, membantu, mengerjakan pekerjaan rumah keluarganya. Faidha hadaratis sholat, tapi jika datang waktu sholat, kharaja ila sholat, Nabi keluar menuju sholat. Khidmah di sini bisa dipahami dalam arti berbakti, melayani. Tugas kepala rumah tangga itu kan yang pokok memberi rumah, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, ya. Sandang, pangan, papan, atau pangan, sandang, papan, naon heula lah. Nah, zaman Nabi kan belum zamannya industri. Jadi teu aya Nabi angkat jam 8 jam 4. Belum zamannya lembaga-lembaga mengajar, ngajar ke pesantren, ngajar ke kampus, ngajar ke madrasah, belum.
Zaman Nabi itu seperti di lembur, butuh beas melak, butuh bubuahan melak. Yang buah itu tinggal tukeran, orang boga jeruk itu boga rambutan tukeran ban gitu. Hayang susu nya ngurus sapi, ngurus domba, yang daging ayam ngurus ayam gitu kan. Sekali panen kan cukup tuh buat 4 bulan melak deui gitu. Nah itu yang dilakukan Nabi di keluarganya. Jadi bagaimana Nabi menyiapkan makan. Pakaian juga kan begitu. Jadi menenun sendiri, menjahit sendiri, atau membeli kainnya. Ada zaman Nabi ya, jual beli kain dengan barang-barang yang dimiliki. Nah itulah yang dilakukan Nabi. Jadi artinya Nabi bekerja, henteu pangangguran, henteu culdog-dog tinggal igel. Di kita ya ada beberapa santri dai anu gengsi digawe teh gitu. Da ku cangkul digawe. Hayangna teh ceramah we, ngajar we gitu. Padahal bekerja itu adalah sunnah Nabi. Nabi juga berdagang. Berdagang itu sunnah Nabi. Hanya memang harus disisihkan ya, waktu. Ada waktu untuk keluarga dan juga ada waktu untuk jihad fi sabilillah. Tidak perlu dibentrokkan. Yang dikritik di Al-Quran itu orang munafik itu karena membentrok-bentrokkan. Saya qulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Itu yang dikritik oleh Allah. Orang-orang Arab gunung anu munafik mun diajakan perang, hayu jihad. Aduh kami sibuk nih ngurus harta, yuk panen sakedeung deui cenah gitu. Ahluna ngurus keluarga, yuk cenah barudak gering, dulu yuk ngal diajakan teh kitu we. Fastaghfir lana punten, moal tiasa ngiringan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya ngomong dengan mulutnya, ma laisa fi qulubihim, yang tidak ada di dalam hati. Jadi alasan unggul. Bukan berarti sibuk mengurus keluarga, sibuk mengurus harta itu sebuah kejelekan, bukan. Itu sunnah Nabi. Dan salah satu gambaran ketawaduan Nabi. Jadi lengan dihanapkan Nabi. Untuk menghidupi keluarganya tidak bermodal tangan di bawah. Saya dulu selalu teringatnya bapak saya mengingatkan, awas ya maneh cenangke tong ngandalkeun ustad, ngandalkeun dibere ku batur, usaha gawe bapak ge ngaput gitu. Jadi itu salah satu gambaran. Jadi kita harus punya profesi. Tidak punya profesi nya dagang. Zaman Nabi juga kan begitu. Kalau tidak bai'un mabrur amalur rajul biyadihi. Kalau tidak dagang maka keahlian kita apa? Bekerja. Saya juga di mahasiswa, di santri yang sering semajlis dengan saya mengingatkan, mengajar itu fardu ain, kewajiban. Kenapa? Karena Anda ditakdirkan diajar ilmu agama. Budak mualimin piraku atuh teu nyaho ikro acan, teu nyaho salat acan. Maka ketika lulus, apapun nanti profesinya, mau jadi pedagang, mau jadi pengacara, mau jadi dokter, angger eta ngajar ngaji mah wajib. Tapi jangan kemudian diasumsikan ngajar itu jadi sumber penghidupan satu-satunya. Nah ini keseimbangan ini yang kadang dikorupsi. Korupsi yang pertamanya nu sibuk teuing geus gawe misalkan jadi PNS, cul ngajar di madrasah teh ditinggalkeun. Ngajar di masjid teh ditinggalkeun. Da cenah abdi ayeuna mah geus jadi PNS, bekerja di satu perusahaan. Da angre subuh mah aya tuh. Subuh mah aya we, naon susahna subuh pada subuh ngaderas, mengamalkan ilmu yang diajarkan.
Atau sebaliknya korupsi yang kedua tadi, hanya mengandalkan hidup dari ngajar, ya. Padahal di siang ada waktu dia. Ya, kecuali di siang ngajar juga. Hanya mengandalkan tangan di bawah, tapi dia tidak bekerja, berusaha mencari penghidupan buat keluarganya. Nah, di sini sungguh benar, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi geus mere contoh nu hade bagaimana menyeimbangkan dua hal tersebut. Selanjutnya dimaksud khidmah di sini bisa juga artinya babantu di rumah tangga, nyeuseum, masak, sasapu, ngepel. Jadi Bu, lamun si bapak tara nyeuseum teu tawadu teh si bapak. Si bapak tara masak teu tawadu, atuh cuy masak mie wae mah bisa. Masak endog wae mah bisa. Jadi kalau si bapak tara sasapu acan, tara ngepel, tara miceun sampah, ya pokoknya mah urusan rumah tangga teh urusan ibu gitu. Nah, itu berarti bapak tidak tawadu. Meski memang dalam satu perspektif ya, bagi-bagi tugas kan, rumah tangga urusan ibu, ya. Urusan modal buat rumah tangga urusan bapak. Tapi kan tadi dibahas tawadu teh merendah. Meskipun posisi bapak-bapak itu sebagai pencari keuangan, pencari penghidupan, tapi ya merendah dikit lah tuh sasapu ngepel piraku tara. Keperehan masak tuh bisa. ngaput mah hese lah begitu tiasa. Nah, itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sok beberes meskipun punya pembantu. Nu kabina-bina meukeur mah ibu-ibu abong boga pembantu, jang masak salakina ge ku pembantu. Jang baju salakina ge disetrikakeun ku pembantu. Itu ibu yang sangat tidak tawadu. Nabi saja yang kewajibannya itu mencari keuangan, mencari penghidupan, aya mang nyetrikakeun. Aya mang nyeuseurkeun sasapu. Ya ibu-ibu abong dia bekerja ya, wanita karir, teu nyabak-nyabak acan yang salakina. Ya, ini jelas menggambarkan ketidaktawaduan. Sombong berarti gitu tanya kibir. Selanjutnya digambarkan juga oleh Aisyah, sesibuk-sibuknya Nabi, sholat itu tetap nomor 1. Jadi jangan ada lagi bahasa di ibu-ibu pas ngong adan teh, aduh kagok ieu keur ngagoreng. Justru kuduna teh dek ngagoreng teh, aduh kagok tere sholat gitu. Itu salah kagok. Ieu kagok na cai sakedeung deui geus saheng cenah gitu. Paruman weh lah tuh ge hurungkeun deui nang susah. Jadi kuduna teh na cai kagok dek sholat. Ya kagok atuh cenah da barudak weu nu ngasuh. Justru bawa budak na bawa sholat, jadi apal indungna sok sholat. Sok di bentrok-bentrokeun wae. Termasuk ieu cenah kagok keur rapat saeutik deui, keur ngajar 5 menit deui. Justru ieu keur ngajar kagok di sholat. Sholat heula. Ngajar tuluikeun deui. Apa susahnya? Itulah sunnah Nabi. Fa idza hadaratis shalah, sesibuk-sibuknya di rumah, sesibuk-sibuknya bekerja, jika datang waktu sholat, khoroja, kalimat lagi khoroja teh angkat keluar. Kenapa? Ke masjid. Mau sholat di imah, mau sholat di kantor. Tapi tentu ini kewajibannya bagi bapak-bapak. Ibu-ibu tidak wajib ke masjid, meski tetap afdol berjamaah di masjid. Hadis berikutnya, wa an Abi Rifa'ata Tamimi bin Usaidin radhiyallahu an qol. Dari Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu an, ia berkata,
intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub. Aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau sedang khutbah. Fakultu, lalu aku bertanya, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun gharib, ini saya orang asing, bukan orang Madinah, saya pendatang. Ja'a yas'alu an dinihi, saya datang dari jauh hanya untuk bertanya tentang agama Islam. La yadri ma dinuh, saya tidak tahu apa itu agama Islam. Jadi orang lembur, orang jauh ngadengi Islam hayang nyaho datang ke Madinah teu nyaho naon agama Islam teh. Ini kan mendesak. Teu nyaho saha Allah, teu nyaho saha nabi, teu nyaho naon salat. Faqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun turun dari khutbahnya, berhenti dulu dari khutbahnya, lalu mendatangi saya. Wa taraka khutbatahu hatta intaha ilai. Fa utiya bi kursi. Ketika Nabi mendekat ke Abu Rifa'ah, kemudian ada yang membawakan kursi. Surti sahabatnya. Hasibtu qawaimahu hadidan. Aku ingat itu tiang-tiang kursinya, kaki-kakinya terbuat dari besi. Faqa'ada alaih, lalu Nabi duduk di atas kursi itu. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah. Lalu Nabi mengajariku apa yang Allah ajarkan. Jadi khutbahnya berhenti dulu, lalu Nabi menemui orang itu. Ini meski orangnya Nabi nggak kenal, bukan tokoh, bukan orang kaya, bukan pejabat, lain sesepuh. Luka sahaya mengaliwat, tapi Nabi menghadapi dia, ngobrol dulu, mengajarkan dia kepadanya. Sudah beres, summa ata khutbatahu fa atamma akhiraha. Nabi melanjutkan lagi khutbahnya sampai menyelesaikannya sampai akhir. Rawahu Muslimun, riwayat Muslim. Dalam bab tawadu ini menggambarkan kesiapan Nabi untuk melayani umatnya meski umat itu tidak dia kenal. Mun ustad meureun tong ningali saha nu nanyana, tong ningali saha nu nelponna, tong ningali saha nu SMS-na. Kalau dia memang bertanya tentang agama, meski dari orang yang paling rendah sekalipun menurut manusia, meski dari orang yang dia tidak kenal sekalipun, perhatikan, dengarkan. Tong boro-boro keur di jalan, keur nyasi, keur khutbah wae Nabi mencontohkan, perhatikan pertanyaan dia. Lalu jawab. Itulah gambaran ketawaduan. Tidak mustahil kan tetangga-tetangga kita tahu kita ini ahli ngaji. Pasti jadi pananyaan. Keluarga kita tahu kita ahli ngaji, pasti jadi pananyaan. Dan yang namanya orang bertanya itu memang melelahkan. Udah di Bandungan, jaba kadang teu kaharti, jaba bingung ngajawabna. Jaba lila waktuna gitu. Tapi sebagai bentuk ketawaduan, menghilangkan sifat sombong dari diri kita, regepkeun we gitu. Bandungan mun bisa jawab, mun teu kayak gitu. Maca heula api-apina teh. Padahal nanyakeun heula ka ustad. Oke, maca heula. Selanjutnya ini tentu tidak difahami bahwa seorang khotib itu boleh dipotong bertanya khutbahnya oleh penanya. Karena di hadis yang lain, di Sahih Bukhari kan hadis pertama, hadis pertama
di Kitabul Ilmi. Naon ngaran babna teh. Cuma intinya seseorang yang sedang khutbah lalu ditanya, tidak memperhatikan pertanyaannya, menyelesaikan dulu perkataannya, kemudian bertanya. Ya Nabi kan sedang khutbah, tiba-tiba ada seseorang mata sa'ah. Nabi tidak menghiraukan dia, Nabi melanjutkan khutbah. Sampai kata para sahabat, itu cenah Nabi teu kadangu atau ngahaja. Tapi jelas sengaja, buktinya setelah Nabi selesai khutbah baru nanya Nabi, Aina rajul yas'al mata sa'ah, mana cenah lalaki tadi nanya iraha kiamat ngacung. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi tahu ada lelaki itu yang memotong khutbah Nabi dengan pertanyaan, tapi Nabi sengaja tidak menjawabnya sebagai pengajaran adab majelis. Kalau sedang ceramah toh akan dipotong, sapoho deui teh ustaz teh mun dipotong jadi kaweur. Maka itu selesaikan dulu khutbahnya. Nanti kalau ceuk ustaz teh mangga aya nu bade naroskeun, tau kewe di akhir beres ceramah sampeurkeun. Nabi pun bertanya kan tadi, mana cenah orang yang mengatakan bertanya mata sa'ah. Lalu Nabi jawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jika urusan umat, urusan agama sudah banyak diserahkan bukan kepada ahlinya, eta tereh kiamat daguan aja. Hari ini kan kita susah ketemu pemimpin yang betul-betul sesuai. Jangankan di negara, di Persis pun susah. Si ieu teu pas dinu ieuna, si ieu teu pas tutuna mah bae lah, si ieu we lah cenah. Nu alusna tinu panggorengna gitu kan. Dan milihna ge garoreng. Disusah. Pesantren ini tidak profesional. Madrasah ini tidak profesional. Entah siapa yang profesional, sudah enggak ada. Kampus ini tidak profesional. Kantor urusan ini tidak profesional. Hese yang profesional. Betul-betul mengenai itulah ciri kiamat. Nah, di hadis tersebut Nabi melanjutkan dulu khutbahnya. Ini sebagai dalil bahwa seorang khotib jangan dipotong. Lalu kenapa Nabi di sini? Kemungkinan besar di sini memang Nabi khutbahnya khutbah yang menerima pertanyaan. Ya, jadi sedang khutbah bukan khutbah resmi kayak khutbah Jumat, ya khutbah nikah, pengajian biasa gitu, dialog. Lalu ada seorang bertanya dan orang tersebut betul-betul sangat tidak tahu agamanya, ngarah nyambung dengan ceramah Nabi, maka dia diurus dulu, diterangkan dulu, udah gitu Nabi melanjutkan khutbahnya. Boleh. Jadi kita menghentikan khutbah untuk melayani diri seseorang bukan karena ketokohannya, bukan karena kekayaannya, tetapi justru karena sangat ketidaktahuannya. Dijawab pula. Kemudian berikutnya wa an Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu tsalath. Kata Anas, ini Anas sangat tahu Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan, beliau menjilati 3 jarinya. Karena di hadis yang lain Nabi itu kalau makan cukup dengan 3 jari. Udah ku cenah dahar sayur ku 3 jari, atuh teu kudu ditanyakeun gitu. Itu mungkin yang dimakannya kurma, kacang, ya, gandum, gitu. Kenapa dengan 3 jari? Karena kata para ulama ini menggambarkan Nabi tidak rawog, tidak tamak, tidak mak-mak-mak-mak,
ya, atau mau fil akal, ya, tidak sederhana we biasa-biasa. Ini menggambarkan ketawaduan. Jadi mun urang makan ya, dihuapkeun can beak geus dihuapkeun deui jeung uapna ge mun ibadah gitu. Karena memang kita mengajarkan ke anak gitu ya. Sok cenah yo wah mun ibadah ge cenah dihuapan. Tara saeutik-saeutik gitu. Jadi we nepikeun ka gede gitu. Nah, ini menggambarkan akhlak. Maka yang dijilati oleh Nabi pun 3. Ya, 3 teh ieu. Dari Malaysia. Ieu. 3 jari yang dijilati oleh Nabi. Wa qala, terus Nabi bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum, jika jatuh makanan salah seorang di antara kamu, luqmah itu nu di kolomoh yang sedang dimakan, mun aya mengaremeh, fal yumid anhal adza, ambil lalu bersihkan kotorannya, wal yakulha, makan, wala yada'ha lisyaiton, jangan disisakan untuk setan. Wa amara an naslutal qas'ah, bahkan Nabi memerintahkan kami menjilati piring, letakan. Qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kalian tidak tahu makanan yang ada barokahnya itu yang mana, anu geus kanu beuteung atau nu aya dina piring keneh nu nyesana. Yang menyebabkan ada pahala dari makanan itu yang mana? Yang menyebabkan makan itu bertambah kesolihan, bertambah kekuatan untuk ibadah itu yang mana, kita nggak tahu. Makanya habiskan semua. Saya ingat hadis ini, tulisan pertama saya di Majalah Risalah ya tahun 2001. Hadis ini, jangan menyisakan makanan. Di Bulughul Maram itu kan kata Nabi, fal yal akaha au yul ikoha. Jadi jilati oleh sendiri, kalau tidak pangaletakankeun ku batur. Kata para ulama, kalau kita menganggap ini hina, berarti orang sombong, takabur. Mun urang kikituan di restoran batur pada melongkeun aneh, tan melongkeun teh setan. Kudu digalakeun. Bahkan kalau kita sendiri merasa malu melakukan itu, berarti kita sombong, aba wastakbaru, jika iblis. Sakalian itu pelongkeun ditiung aneh gitu, hari gini ditiung. Pelongkeun yang ngararaji aneh. Subuh-subuh ngaji mending sore. Ini kaitannya syariat ya. Kaitannya syariat. Dan hari ini juga kan ada ilmunya. Cek tukang pijit, cek tukang herbal, kan di sini itu melancarkan pencernaan. Negara-ring-ring tekan dipecerna teh di dieu. Kalau itu kemudian dijilati, ada unsur sana. Tapi lain artina orang menjilat-jilati tengah sehat, dan begitu ngajelasin masalah sehat, nah tapi masalah syariat. Dan sungguh mirisnya kita kalau perhatikan adab makan yang ini di kita. Bandungan we tong jauh-jauh nu undangan, di nu pangajian, di nu syukuran, sok seueur nu nyisah henteu. Seueur nu ngaremeh henteu. Nyisakeun dina piring. Kalau dia atau kalau kita makan seperti itu, ngajan sambal ieu bongan atuh nyokot sambal loba teuing. Matak naon saeutik heula. Kalau kita seperti itu berarti kita bersahabat dengan setan. Artinya naon ngagean ka setan, enggak jadikeun dulur setan teh. Jadikeun sobat.
Pantas cek Allah, inna syaitana lakum aduun fattahiduhum aduan. Setan teh musuh, jadikan musuh. Tuh kamu musuh mere dahar. Termasuk jangankan makanan yang ada di piring kita, di tangan kita, anu ragu-ragu ege mun teu dicanak berarti jang setan. Matak mun tuang teh tingali bisa ereme. Komo daging nu murag mah. Cokot lebar. Urang mah pan bisi ku ucing, lain bisi ku ucing we bisi ku setan. Kumaha teh cenah setan daharna hayang apa? Jadi kan wilayah gaib, wilayah goib. Tuka setan dahar kumaha nya walau a'lam. Hanya yang jelas ketika kita menyisakan makanan, ini sebuah kesombongan yang nyata. Ku Allah dibere teu dibeakeun. Mun bapa masihan di dahar saware sesana dialungkeun, paneh ngagaploknya. Sia maneh teh ku tadi menta. Jadi ini jangan sampai ada perasaan di kita, era gengsi. Saya hanya sendiri. Utamanya memakan di lotemat, urang kikituan teh. Pada melongkeun jalan teh naon setan. Bekat ku keheul gitu. Nya cenah aya piring lu dikieu-kieu nya atuh kuleungeun. Lalu kita jilati. Pokoknya jangan sampai ada yang tersisa. Makanan itu urang teh engko sok ngadoanya diajarkeun keur leutik Allahumma barik lana fima rozaqtana. Bari eta barokah teh dipiceunan wae. Mun dinu hajat mah komo banyak sakarung teh. Ieu sakarung teh mun jang fakir miskin yang terbuang. Ya termasuk ya, di Singapura itu limbah makanan itu salah satu limbah yang mengerikan. Kebanyakan gara-gara kadaluarsa. Makanya ada peraturan dari Menteri Kesehatannya. Lamun sabulan di kadaluarsa bikeun cenah. Ka panti asuhan, ka fakir miskin, najan eueuh di Singapura fakir miskin. Nya bagikan. Daripada kemudian jadi limbah. Urang ge geura sok aya ke mun Ramadan, Pak. Nu mere teh botol di dusana tingali teh saminggu deui teh reh kadaluarsa buruk beakeun gitu. Ya enggak apa-apa daripada kemudian tersisa ya, dan jadi limbah. Itu berarti setan. Di mana setannya? Setannya kan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadzir itu adalah sobat-sobatnya setan. Maka ketika kita menyisakan makanan, kita sudah bersahabat dengan setan. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia pernah menggembala kambing. Qala ashabuhu, para sahabat bertanya, wa anta, apakah juga anda? Naam, kuntu ara'aha ala qarari tori ahli Makkah. Ya, dulu saya pernah menggembala kambing di kirot-kirot penduduk Makkah, di perbukitan penduduk Makkah. Ini sudah dibahas kemarin ya di bab Uzlah. Jadi jangan malu untuk menggembala kambing ya. Artinya Nabi pun pernah menjadi buruh ya. Menjadi buruh rendah kan, tidak malu. Kalau memang itu harus dilakukan, dilakukan saja. Dan ini bahkan para nabi semua. Para nabi memulainya dari nol, dari rendah, dari kecil. Ya mubalik mah tong hayang langsung dijadwal ku PDW ya. Ti jamaah lah. Jadi mulai dari hal yang terkecil. Kemudian wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol law du'itu ila qura'in aw dira'in la ajabtu. Seandainya aku diundang makan hanya untuk qura' atau dhira',
Kuro itu tinu tuur kanu dampal kaki, kalau ziro lengan. Keun we dari nu domba mah teuing nu mana cokor mana leungeun. Karena mah cokorna gitu. Cokorna ge tinu tuur ka handap. Lain paha. Nya betis. Seandainya aku diundang kepada satu jamuan nungan nyadiakeun bitis unggul eueuh dagingna, la ajabtu saya akan datang. Walau udiya ilayya dhira au qura laqabiltu, seandainya saya diberi dhira atau qura. Ini di Arab itu makanan ya di Nusapi kan paling etan. Entah meureun nama cokor teh kan mahal. Laqabiltu untuk konteks Arab itu dulu yang paling murah, yang paling rendah, saya akan terima. Ya mungkin mau balik mah karaos supaya aing mere wae, kadang itu tidak kita senang tapi tidak untuk kita tolak, terima wae sebagai bukti ketawaduan. Diundang jangan hanya diundang di restoran, diundang di gedung, diundang di hotel, karena datang orang kayak itu mau undangan tetangga di teras, dahareun lagi Allah, lain dahareun ti jedodnya, dahareun biasa-biasa. Kita malu untuk datang, jangan. Semua undangan kita datang. Termasuk menu ustad tong ningali amplop leutik, amplop gede atau nu amplopan. Kalau memang diundang, datang. Tong ieu mah tarima ulahnya, sugan ke meunang nu gede moal cenah gitu. Nu gede henteu nu leutik eueuh. Jadi pilih-pilih undangan, pilih-pilih jadwal hanya berdasarkan apa yang akan kita terima, itu salah satu bentuk ketakaburan. Dan ini keluhan banyak di jamaah Persis. Naudzubillah min dzalik. Ketika saya pernah datang ke satu masjid, yang di masjid itu saya tahu banyak ustad nuhun, cita tadi nu abdi teu moal ka dieu isin, ustad. Dari dieu mah cenah-cenahna we unggul loba ustad nu moyan teh. Anger we palebah jalbal moyan mah dibikeun mah nu can moyan, di badalan we seksi badal. Nah itu betul-betul menegur hati kita, kenapa sesombong itu. Munnya gitu sugan we henteu. Kenapa sesombong itu mubalik kita. Ari jang nu leutik padahal-padahkeun we gitu neanganan nu gararede. Naudzubillah min dzalik. Terakhir wa Anas radhiyallahu anhu qala kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adba la tusbaq. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya seekor unta yang namanya al-adba. Itu teu kasusul ku batur, gancang bawana panggancang. Beda dengan qaswa ya. Kalau qaswa itu yang dipakai ibadah haji, kalau ini adba. Jadi Nabi seur ayalah gitunya ontana. Aula takadu tusbaku, atau hampir pernah kasusul ku batur. Kata para ulama ini juga jadi dalil sunnah memboga kendaraan di ngaranan. Di ngaranan si milki, si coklat. Kemudian Faja'a Arabiyun ala qu'udin lahu fasabaqaha. Ada orang Arab gunung numpak onta nyusul Rasul. Fasaqqa dzalika 'alal muslimin hatta arafahu. Seakan-akan itu memberatkan kaum muslimin. Nabi pun paham kaum muslimin tidak ridho Nabi eleh. Siga kamari bobotoh Persib teu ridho Persib eleh. Keur nglatih tawadu teh. Maka kata Nabi, hakun 'alallahi an la yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Sudah jadi kepastian bagi Allah tidak mengangkat sesuatu dari dunia. Persib teh urusan dunia.
masalahna di luhur, kecuali dia akan merendahkannya. Artinya tidak ada sesuatu pun yang layak kita banggakan di dunia, harta, jabatan, kemampuan. Kalaupun kita merasa paling hebat sekarang, nanti besok ada yang mengalahkan, nanti besok ada yang menyusul. Lalu apa yang dibanggakan? Kenapa harus berbangga dengan sesuatu yang hanya sebentar? Ini jadi prinsip mun urang keur di luhur, kudu tetap merendah. Dan suatu saat nanti ada yang lebih tinggi dari kita. Si ustad ieu teh pang pinterna, wah, tong katipu kayak giayan lebih pinter terus. Persis pang alusna tong sombong, kayak giayan lebih alus di batan Persis. Selalu di urusan dunia itu. Kecuali memang terangkatnya itu terangkat karena tawadu. Nah, terangkat karena tawadu nu kamari teh Allah tidak mungkin menambah seseorang yang banyak memaafkan, seseorang yang tawadu, melainkan terus terangkat derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.